Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Naga akan mempresentasikan hasil tugas besar sistem rekomendasi kami, yaitu Machine Learning for Recommender System. Saya Livia Rica Dimiarsasi dengan NIM 1301204147. Saya Muhammad Fadil Maulana Akbar dengan NIM 13012042297. Saya Syafadifa Saira dengan NIM 13012000157. Latar belakang dari tugas besar kami yaitu membuat suatu sistem rekomendasi hybrid yang memanfaatkan metode K-nearest neighbor atau KNN dan Single Value Decomposition atau SVD untuk collaborative filtering, serta metode Term Frequency Inverse Document Frequency atau TF-IDF untuk Content-Based Filtering. Selain itu, metode Intuitive Most Frequent Item juga digunakan pada penelitian kami. Lalu integrasi dari berbagai metode ini bertujuan membangun sistem rekomendasi hybrid yang dapat memberikan rekomendasi untuk pengguna terkait suatu item pada dataset receipts and reviews dari situs food.com. Tinjauan teori yang pertama dari sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini memudahkan pengguna untuk menemukan preferensi dengan menganalisis data dan perilaku pengguna. Sistem pemberi rekomendasi ini telah diterapkan pada berbagai platform seperti e-commerce, streaming video, dan layanan musik. Jenis-jenis sistem rekomendasi ini antara lain ada content-based filtering, yang berfokus pada atribut item, lalu ada collaborative filtering yang memperhitungkan pola perilaku pengguna, dan hybrid recommendation yang menggabungkan berbagai metode rekomendasi. Selanjutnya adalah most popular item. Most popular item ini merupakan suatu metode pemberi rekomendasi secara intuitif dengan cara memberikan rekomendasi berdasarkan item yang paling populer. Selanjutnya ada TF-IDF. TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency merupakan suatu metode yang digunakan pada sistem pemberi rekomendasi yang menggunakan collaborative filtering untuk menghitung bobot dari suatu kata yang sering digunakan. Selanjutnya ada Single Value Decomposition atau SVD yang termasuk dalam salah satu jenis metode collaborative filtering. SVD ini menggunakan pendekatan matematis untuk mereduksi dimensi data pengguna item dalam bentuk matriks yang bertujuan untuk membentuk representasi yang lebih kompak. Selanjutnya ada K-nearest neighbor atau KNN adalah salah satu metode collaborative filtering yang memberikan rekomendasi dengan mencari kelompok pengguna atau item yang mirip. Lalu ada hybrid recommendation system. Hybrid recommendation system ini memberikan rekomendasi dengan mengkombinasikan dua atau lebih sistem rekomendasi. Ada 3 desain dasar yang digunakan. Yang pertama ada desain monolitik yang menggabungkan berbagai strategi rekomendasi ke dalam satu algoritma tunggal. Lalu ada desain parallelized yang menggabungkan hasil dari sistem rekomendasi independen dengan menggunakan strategi weight, mixed, atau switching. Dan ada desain pipeline yang menggunakan output dari satu sistem rekomendasi sebagai input untuk sistem rekomendasi berikutnya. Lalu ada NGCG atau Score Normalized Discount Cumulative Gain yang merupakan metrik evaluasi dalam sistem rekomendasi yang mengukur kualitas peringkat satu sistem terhadap item-item yang direkomendasikan. Nilai NGCG ini diperoleh dari penghitungan discount cumulative gain dan ideal discount cumulative gain. Oke, selanjutnya di sini ada dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan itu merupakan dataset resepi dan reviews dari situs food.com. Data resep sendiri itu menyajikan informasi seperti waktu masak, porsi, bahan, dan juga nutrisi. Sedangkan reviews itu mencakup informasi tentang penulis, author atau usernya, rating, teks ulasan, dan aspek lainnya. Di sini adalah desain sistem yang kami gunakan. Jadi pertama-tama data resepi dan data reviews itu akan di pre-processing terlebih dahulu. Untuk data resep itu akan digunakan sistem rekomendasi TF-IDF. Dan untuk reviews dataset itu akan digunakan collaborative filtering menggunakan SVD
KNN, dan juga most frequent item. Pada dataset review, itu akan digunakan parallel weighted untuk menyatukan sistem rekomendasi collaborative filtering dengan most frequent items, lalu akan digunakan pipeline hybridization dengan content base, dan hasilnya merupakan rekomendasi resep pada suatu pengguna. Ini adalah library yang kami gunakan untuk mempermudah proses pembangunan model sistem rekomendasi, yaitu menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan masih ada lainnya yang nggak disebutkan. Ini pertama-tama adalah tahap proses pre-processing data. Jadi masing-masing data itu akan di pre-processing terlebih dahulu. Seperti data reviews ini akan diambil fitur author ID dan rating saja. Dan juga pada data review ini ditemukan sebuah data yang nggak balance, maka dari itu digunakan oversampling biar lebih balance datanya. Lalu ada data resep. Data resep ini juga dihapus fitur-fitur yang nggak digunakan dan hanya menggunakan recipe ID, name, resep kategori. Dan untuk yang ulasan itu bentuknya itu seperti format di bawah ini kayak C, kutip kata 1, kata 2, seperti itu. Ini juga dibersihkan, jadi kata-katanya aja. Selanjutnya adalah yang content based filtering. Ini kami menggunakan TF-IDF. Metode TF-IDF ini digunakan untuk menganalisis dan mengubah fitur-fitur dalam dataset resep menjadi vektor. Penggunaan library sklearn dengan modul TF-IDF Vectorizer untuk mempermudah perhitungannya. Jadi di sini tuh masing-masing fitur itu di vectorizer pakai modul itu, diubah dulu. Next. Lalu hasilnya itu dinormalisasi menggunakan standard scalar dan disatukan matriksnya. Setelah itu dibuat juga fungsi yang memberikan atau mengoutputkan 20 resep ID dengan similarity score tertinggi. Selanjutnya adalah collaborative filtering. Untuk collaborative filtering ini digunakan dua metode, yaitu SVD dan KNN. Untuk model ini tuh diambil data review. Data reviewnya nanti dibagi lagi menjadi data set, trend, dan tes untuk melatih modelnya. Untuk melatih model ini digunakan library surprise untuk modelnya sendiri. Dan dari hasilnya didapatkan, dari hasil pelatihan model SVD ini didapatkan nilai RMSE 0,90 dan untuk MSE-nya itu 0,81. Setelah itu dibuat fungsi untuk mendapatkan rating dari prediksi model SVD-nya. Seperti ini kurang lebih, jadi akan mengembalikan 10 recommended recipes untuk user tertentu. Dan selanjutnya ini yang KNN. Jadi di sini di filter dulu datanya, jadi nggak memasukkan nilai 0. Setelah itu dilakukan pencarian grid search pada hyperparameter KNN. Parameter yang ditentukan adalah jumlah tetangganya, K, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu minimal tetangganya atau min K, 1, 2, 3, 4, 5, dan opsi dalam pengukuran kemiripan itu ada MSD, Pearson, dan lain-lain. Semantic evaluasinya menggunakan RMSE dan MAE pada 10 volt. Selanjutnya, ini juga dibuatkan sebuah fungsi yang mengeluarkan prediksi rating dari model KNN, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ada intuitive method. Yang pertama itu, intuitive method itu adalah most frequent items atau akan merekomendasikan resep yang paling sering muncul atau paling banyak dinilai pengguna. Nah, intuitive method ini nantinya akan dilakukan paralel, akan disatukan baiknya dengan hasil dari collaborative filtering yang sebelumnya. Jadi, untuk pertama itu kita hitung dulu atau kita sorting dulu seberapa banyak frekuensi dari resep ID atau seberapa banyak user itu merating sebuah resep. Lalu nanti kita hitung popularity score-nya itu dengan menggunakan fungsi calculate weight. Nah, setelah itu nanti akan muncul weight score-nya. Jadi semakin banyak frekuensinya, maka semakin tinggi juga weighted score-nya.
Nah, dari hybrid kolaboratif ini kita membuat suatu kelas atau sebuah pipeline, yaitu yang pertama itu adalah untuk yang KNN dengan SPD. Jadi ini kita bikin lagi pakai surprise lib, pakai algo base. Nanti kita bikin sebuah kelas dan di mana dalam kelas itu akan mentrain lagi si yang SPD dan juga KNN, dan nanti hasil akhirnya itu akan ditambahkan dengan wake dari tiap benda, dari tiap benda yang sudah dihitung wake popularity-nya. Metode rekomendasi SPD dan KNN ini digabungkan, yang tadi sudah saya bilang, dan hasilnya adalah nilai yang digunakan untuk memprediksi rating pengguna terhadap suatu item. Dan hasil ini nanti akan digabungkan lagi dengan TF-IDF yang akan disampaikan di hybrid pipeline ini. Jadi ada sebuah fungsi get hybrid di mana kita akan mendapatkan rekomendasi dari TF-IDF terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita buat list dari rekomendasi yang sudah list dari rekomendasi, dan kita looping dan kita mencari hybrid rating dari apa yang sudah dicari di getF-IDF ini. Setelah itu nanti kita sort dengan nilai paling tinggi di paling atas, dan kita hitung juga nilai NDCG-nya. Nah, untuk contohnya sendiri seperti ini. Jadi user ID, misalkan ini kita cari random, lalu kita memasukkan nama resepnya itu black bean, corn, dan tomato salad. Nanti akan terlihat 10 item yang mirip dengan black bean, corn, dan tomato salad, dan juga dengan rating yang tinggi untuk user tertentu. Simpulannya, model sistem rekomendasi hybrid yang dibuat menggunakan KNN, SPD, TF-IDF, dan masuk frequent items berhasil dibuat. Sistem rekomendasi ini menerima user ID dan juga nama resep yang ingin dicari kemiripannya, lalu memberikan rekomendasi resep yang mirip berdasarkan rating tertinggi yang diberikan oleh pengguna. Hasil yang didapat secara acak untuk melihat rekomendasi resep yang mirip dengan black bean corn dan tomato salad untuk pengguna 10943 berhasil memberikan 10 rekomendasi resep yang mungkin yang disukai pengguna tersebut, dengan skor NDCG yang lumayan tinggi, yaitu 0,98. Mungkin untuk demo programnya, itu bisa dilihat di sini. Jadi misal kita ingin mencari kemiripan yang lainnya, misal kita ingin mencari brownie pudding, tinggal kita ganti aja namanya, lalu kita run. Nah, nanti untuk user tertentu atau user 10781 ini, akan didapatkan sebuah resepnya itu yang mirip dengan puding, seperti bread pudding, apple pudding, sampai mungkin dessert lainnya seperti gelato, tart, dan juga kue. Mungkin cukup sekian dari kelompok Naga. Terima kasih.